Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Bu Rosi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini Cooks dan Koci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci dan juga bagaimana Koci dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa Pak, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya yang ingin saya ajukan yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Terima kasih Bu Rosi. Saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu presensi Bu Rosi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut Bu Rosi. Nah, ya Pak Doni. Pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada orang yang saya tanya Bu Rosi. Ya, baik Pak Doni. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh coach saya ini Bu. Ya, demikian dulu ya Pak observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachi. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan lancar. Terima kasih Bu. Semoga coaching saya berjalan lancar dengan coach dan saya akan beri kabar kepada Ibu nantinya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Il. Waalaikumsalam Pak Doni. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah Bu Il. Dengar-dengar Ibu mau ada sesuatu yang akan ceritakan kepada saya. Iya Pak, benar ada yang ingin saya ceritakan Pak. Oke Bu Il, silakan bercerita. Kita tidak mempunyai waktu yang banyak ya, cukup 15 menit untuk kita berbincang-bincang. Apa yang ingin Ibu sampaikan silakan disampaikan Bu. Silakan Bu. Begini Pak, ini terkait tentang rekan sejawat di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode yang konvensional saja. Ceramah lagi dan ceramah lagi Pak. Padahal sama-sama kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih, perkembangan teknologi semakin pesat. Tetapi guru-guru itu tidak mau melakukan perubahan Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Tentu hasil pembelajarannya kurang bervariatif. Seperti itu Pak. Oke. Kalau saya garis bawah ini Bu Il, jadi permasalahan dari Bu Il ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawatnya yang kurang bervariatif, begitu Bu ya? Iya betul Pak, seperti itu Pak. Jadi media dan model pembelajarannya masih menggunakan yang lama Pak. Baik Bu Il, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Pak Doni, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang ingin Ibu Il harapkan adalah perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Il lihat atau didapatkan di sekolah tersebut? Saya ingin perubahan misalnya dalam hal penyampaian materi dengan menggunakan metode yang beragam Pak. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, Kahoot, dan juga yang saat ini sangat mudah didapatkan dari internet dan YouTube Pak. Kemudian
yang lebih sederhana saja, misalnya dalam mengajar bisa menggunakan slide presentasi poin-poin, dan juga itu kan sudah lebih baik Pak dari hanya ceramah saja tanpa ada media apapun. Oh, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode, model atau media yang bervariasi bisa dikatakan sebagai kondisi optimal atau kondisi yang luar biasa atau ideal ya Bu. Anggap saja kondisi ideal saat ini Bu, kira-kira levelnya 10. Pada saat ini sekolah Ibu levelnya berapa kira-kira? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena di sekolah saya itu banyak guru-guru yang senior, sehingga untuk naik ke level yang lebih tinggi agak sulit sepertinya Pak. Jadi mungkin saat ini masih bisa berada di level 5 saja. Oke, di level 5 ya. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan sehingga ada perubahan pembelajaran yang lebih berkreatif lagi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 saja Pak. Karena kalau untuk naik ke level yang lebih tinggi dari itu rasanya agak sulit, mengingat banyaknya guru-guru senior di sekolah ini Pak. Jadi dari level 5 ke level 7 bisalah dicapai untuk melakukan perubahan itu. Baik Bu Il, jadi dari level 5 ke level 7 kira-kira bisa dilaksanakan dan itu bisa diusahakan ya. Apa yang bisa Bu Il lakukan untuk menciptakan ada perubahan dari level 5 ke level 7 tersebut Bu ya? Sebenarnya Pak, saya masih memikirkannya. Cuma saya rasa saya bisa melakukan kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu. Saya lakukan misalnya dengan rekan sejawat face to face secara bergantian Pak. Jadi Bu Il merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tak strategi lain yang terpikir sama Bu Il? Sepertinya ada Pak, yaitu saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media-media yang bervariatif Pak. Oke Bu Il, berarti Bu Il telah merencanakan ada mentoring, pendampingan atau pelatihan. Dari 3 perencanaan itu biasanya yang bisa Bu Il pikirkan dan cepat terrealisasi yang mana ini Bu ya? Sepertinya yang mentoring Pak, karena untuk pelatihan dan workshop kan perlu waktu yang agak lama, kemudian biayanya juga mahal serta agak kesulitan dalam mencari narasumber Pak. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman rasanya masih melakukan yang mentoring saja dulu Pak. Baik, mentoring ya. Iya. Kira-kira dalam kegiatan mentoring itu Bu Il membutuhkan bantuan atau support dari siapa saja? Ada sih Pak, barangkali saya akan minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT. Dan juga dalam pembelajaran beliau telah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif Pak. Gus, berarti dalam kegiatan mentoring tersebut Bu Il akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya bertanya ini, kapan bisa dilaksanakan kegiatan tersebut? Secepatnya Pak. Sepertinya minggu depan saya akan coba untuk berkoordinasi dulu dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat tersebut, dan juga saya akan melakukan kegiatan mentoring itu Pak. Oke Bu Il, kalau kita lihat tadi dan kita melaksanakan kegiatan percakapan ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan ini saya dapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu oleh rekan sejawat Pak. Kemudian rekan sejawat itu karena dia memang punya keahlian di dalam pembelajaran dan penguasaan IT Pak. Ya Alhamdulillah Bu Il, berarti Bu Il sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, Bu Il tentu akan action di lapangan. Saya tunggu ceritanya nanti ya. Percakapan kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana Bu Il itu bisa terrealisasi dengan baik tanpa halangan dan Bu Il bisa menciptakan perubahan di sekolahnya. Ya, terima kasih banyak ya Pak atas masukannya Pak. Terima kasih, saya akan melakukan dengan sebaik mungkin Pak. Ya sama-sama, kalau ada kendala silahkan hubungi saya lagi. Ya, terima kasih banyak ya Pak Doni. Iya. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Bu Rosi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Rosi. Baiklah Pak, tadi sudah melakukan coaching ya Pak.
Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Rosi, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan model cerita Bu. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, kemudian ada bertanggung jawab Bu. Sehingga alur tersebut itu bisa mengalih coach untuk menceritakan persoalannya dan menemukan solusi bisnis sendiri Bu. Gitu Bu Rosi. Ya, oke Pak Doni, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang sudah berjalan itu sangat baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan kita. Dan Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Il tadi, sehingga Ibu Il bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan sudah dilakukannya dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan? Sebenarnya kompetensi itu banyak yang perlu saya kembangkan untuk saya pribadi Bu Rosi. Tetapi kalau saya lihat tadi, kompetensi yang perlu saya kembangkan adalah kompetensi memahami lagi proses cerita ini Bu, sehingga saya lebih dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Begitu Bu Rosi kira-kira. Ya, itu ya Pak. Ya. Semoga kita semua dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi ya Pak. Ya. Demikianlah Pak observasi kita kali ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rosi. Terima kasih Bu Rosi atas bimbingannya. Assalamualaikum Bu Il. Waalaikumsalam Pak Doni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke Bu Il, hari ini kita akan melakukan coaching kan. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Il nih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Karena Bu Il sudah pernah melihat rubriknya kan, dan Bu Il sudah mengetahui ini loh yang akan kita nilai. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, dan juga begitu juga coach apakah merespon dari pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa sesuai dengan prinsip coachingnya, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya kepada Bu Il yaitu apakah kompetensi yang akan Ibu dikembangkan pada coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yang pertama presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Pertanyaan kedua nih Bu Il, potensi mana yang Ibu Il kembangkan secara spesifik yang akan kita observasi nih? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Pertanyaan terakhir saya Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kita kali ini? Yang ingin saya kembangkan Pak, saya ingin menemukan coach tersebut istilahnya bisa dia mencari solusi dari permasalahannya dan mencari langkah-langkah apa untuk keluar dari permasalahan tersebut. Oke Bu Il, 3 pertanyaan itu nanti akan kita lihat pada observasi. Ini pertanyaan pra-observasi, silakan Ibu lakukan coaching dengan coachnya. Semoga lancar dan tidak mengalami kendala akhirnya. Assalamualaikum Bu Il. Ya, terima kasih Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Il. Bagaimana kabar Bu Rosi? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar Ibu mau ada yang disampaikan atau yang diceritakan, benar begitu Bu Rosi? Ya betul itu Bu, ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Baik, kita tidak punya banyak waktu ya Bu, mungkin cukup 15 menit untuk kita berbincang-bincang. Apa yang ingin Ibu Rosi sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan sejawat saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan.
Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode yang konvensional saja. Ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal sama-sama kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih, perkembangan teknologi semakin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Hasilnya pembelajaran jadi kurang bervariatif. Seperti itu Bu Il. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Rosi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawat yang kurang bervariasi. Benar begitu Bu Rosi? Benar Bu. Jadi pembelajarannya kurang bervariasi, media dan model pembelajarannya juga masih memakai cara yang lama juga Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Ibu Rosi dapatkan? Dari percakapan kita kali ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oh begitu, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Rosi lihat atau ingin Bu Rosi dapatkan? Saya ingin perubahan misalnya dalam hal penyampaian materi dengan menggunakan metode beragam, media yang bervariasi. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, Kahoot, dan juga itu sangat mudah didapat dari internet. Atau yang lebih sederhananya Bu, membuat slide presentasi, PowerPoint contohnya, itu sudah lebih baik daripada hanya memakai metode ceramah saja. Oh begitu ya Bu Rosi ya. Jadi dari yang Ibu Rosi sampaikan tadi, pembelajaran yang mengandalkan metode, model ataupun media yang bervariasi itu bisa kita anggap kondisi yang ideal ya Bu ya. Anggap kondisi ideal itu misalnya berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Rosi ada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 Bu. Karena di sekolah itu kan masih banyak guru seniornya. Sehingga untuk ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit. Jadi mungkin masih di level 5 Bu Il. Oke, di level 5. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu Il. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu agak sulit, mengingat banyaknya guru-guru yang senior. Jadi dari level 5 ke level 7 bisalah dicapai untuk melakukan perubahan. Jadi dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa atau apa lagi yang bisa Ibu Rosi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya Bu. Cuman saya rasa saya bisa melakukan kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu saya dengan rekan sejawat face to face secara bergantian. Jadi Ibu mau merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang bisa Ibu lakukan? Ada Bu, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah pelatihan ataupun workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Oh, berarti Bu Rosi telah merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan dan workshop ya. Jadi dari ketiga itu kira-kira yang mana yang bisa Ibu realisasikan untuk saat ini? Dari ketiga tersebut itu Bu, sepertinya mentoring yang akan saya lakukan Bu, karena untuk pelatihan ataupun workshop itu perlu persiapan yang matang. Selain itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman itu saya melakukan mentoring Bu Il. Iya. Mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa saja? Ada sih Bu, mungkin bisa minta bantuan kepada rekan sejawat di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT dan dalam pembelajarannya telah menggunakan
metode dan media yang bervariatif. Berarti dalam mentoring Ibu melakukan kegiatan kolaborasi ya dengan rekan sejawat. Jadi kapan nih Bu Rosi bisa melakukan kegiatan yang seperti Ibu sebutkan tadi? Secepatnya Bu, minggu depan saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, lebih cepat lebih baik ya Bu Rosi ya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang telah Bu Rosi dapatkan? Dari percakapan kita ini Bu, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana caranya nanti terjadi perubahan di sekolah saya. Dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga oleh rekan sejawat di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Alhamdulillah ya Bu Rosi ya. Berarti Bu Rosi sudah dapat gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke ya Bu Rosi, saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Semoga apa-apa yang telah Ibu Rosi lakukan ini nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga semuanya berjalan sesuai harapan ya Bu Rosi ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Il. Iya, sama-sama Bu Rosi. Saya tunggu nih. Saya sudah tidak sabar menunggu kelanjutan cerita dari Bu Rosi. Ya Bu Il. Assalamualaikum Bu Il. Waalaikumsalam Pak Doni. Bu Il kan sudah melakukan coaching dengan Bu Rosi ya. Iya Nah, Pak. saya sudah membuat catatan-catatan tentang bagaimana pelaksanaan dari Bu Il serta Bu Rosi. Nah, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh ya Pak Doni, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan model Tirta Pak. Dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut sudah bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Begitu Pak. Bagus Bu Il, saya juga melihat prosesnya. Menurut saya sebagai observer, apa yang Ibu lakukan tadi mulai dari proses coaching sangat berjalan baik dan proses alurnya sesuai dengan jalur Tirta. Dan Ibu sudah berusaha mengali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rosi, sehingga Bu Rosi bisa menemukan solusinya dari permasalahannya dan sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan? Yang ingin saya kembangkan Pak, saya ingin memahami lagi proses Tirta itu dengan baik, sehingga saya dapat melakukan coaching itu bisa lebih banyak lagi Pak. Oh iya, terima kasih. Berarti kita berharap seperti itu ya Bu. Semoga kita dapatkan lakukan coaching lebih baik lagi. Demikian kita melihat observasi hari ini cukup bagus sekali, dan saya berharap setiap coaching dan observasi ada manfaatnya dalam perubahan di sekolah kita ya Bu. Itu saja pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Il. Ya, terima kasih Pak Doni atas masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Il. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Rosi. Nah Bu Rosi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bu Rosi, pada coaching hari ini kita nantinya coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nantinya Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Rosi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya pada coaching kali ini? Baik Bu,
kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Rosi kembangkan secara spesifik nantinya pada saat observasi? Baik Bu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus. Kemudian yang terakhir nih ya Bu ya, indikator yang bagian mana yang ingin Ibu Rosi kembangkan nantinya atau Ibu Rosi inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya Ibu menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Oh begitu ya Bu Rosi ya. Demikian dulu ya Bu Rosi pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu Rosi melakukan coaching ini terhadap coaching dengan baik. Sekian ya Bu Rosi. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Bu Rosi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Rosi gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Baiklah Pak Doni, dengar-dengar Bapak ada yang mau disampaikan atau yang diceritakan, begitu ya? Ya betul Bu Rosi, saya ingin menceritakan sesuatu kepada Bu Rosi. Ya, kita tidak punya waktu banyak ya Pak. Mungkin cukup 15 menit kita berbincang-bincang. Apa yang ingin disampaikan Pak Doni? Begini Bu, ini terkait dengan teman-teman saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah itu yang mereka gunakan. Padahal sama-sama kita ketahui ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi semakin pesat perkembangannya. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau ada perubahan Bu. Jadi hanya mengandalkan metode ceramah saja atau konvensional. Hasilnya pembelajaran kurang berkreatif dan siswanya ya kurang antusias dalam belajar Bu. Seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Bapak adalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawat kurang bervariatif. Begitu ya Pak? Betul Bu, jadi kurang bervariatif. Media atau model pembelajarannya masih yang lama saja. Oh ya, baiklah Pak. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin dari percakapan ini mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran oleh rekan-rekan saya gitu Bu. Ya, jadi yang Bapak harapkan adanya perubahan ya Pak? Iya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau dapatkan? Saya ingin perubahan misalnya dalam penyampaian materi dengan menggunakan metode yang beragam. Ada media juga bervariasi Bu. Misalnya kalau saat ini bisa menggunakan aplikasi Quizizz, Kahoot yang sangat mudah didapatkan di internet, atau lebih sederhananya rekan-rekan saya itu bisa menggunakan presentasi PowerPoint Bu. Juga sudah lebih baik daripada metode ceramah terus tanpa ada memvariasikan dengan media lain gitu Bu. Oh, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan mengandalkan metode, model, ataupun media yang bervariasi bisa dikatakan itu sebagai kondisi yang ideal ya Pak. Betul Bu. Anggap saja kondisi ideal itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak itu ada di level berapa ya Pak? Kalau saya lihat pada saat ini mungkin levelnya 5 Bu. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru yang senior yang agak gaptek teknologi, sehingga untuk naik yang lebih tinggi lagi agak sulit. Makanya pada saat ini masih berada pada level 5 begitu Bu Rosi. Ya oke Pak, di level 5. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Kalau saya mengingat teman-teman itu Bu, mungkin bisa capainya level 7 saja Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, dikarenakan banyak guru-guru yang senior. Jadi dari level 5 ke level 7 itu bisa dicapai. Untuk membuat sebuah perubahan di sekolah itu sudah luar biasa gitu Bu. Ya.
Jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak. Ya. Kira-kira usaha apa atau apa yang bisa Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan begitu Bu Rosi. Cuma saya rasa saya bisa melakukan kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu. Saya dengan rekan sejawat saya face to face secara bergantian begitu Bu Rosi. Jadi Bapak merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan. Iya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang Bapak lakukan? Ada Bu, saya akan mencoba berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah kegiatan, bentuknya mungkin pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkat kompetensi dari guru-guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif begitu Bu. Oke, berarti Bapak telah merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan dan workshop. Dari ketiga itu kira-kira Pak, untuk saat ini lebih terrealisasinya yang mana itu Pak? Untuk saat ini kayaknya lebih mudah terrealisasi itu adalah mentoring Bu. Karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang panjang, waktu yang tidak sebentar, biayanya juga banyak Bu, serta untuk mendatangkan pelatihan yang kompeten juga mempunyai kendala yang luar biasa. Jadi untuk saat ini saya lebih nyaman untuk bisa melaksanakan bentuknya mentoring begitu Bu. Ya, jadi mentoring itu Pak, Bapak lakukan itu pasti memerlukan support atau bantuan siapa itu gimana tuh Pak? Ada sih Bu, mungkin bisa minta bantuan rekan guru di sekolah saya yang sudah memang ahli dari IT ini. Dan dalam menggunakan media pembelajaran itu sudah ada mereka gunakan. Mungkin saya akan minta bantuan kepada teman-teman tersebut itu. Ya, berarti dalam mentoring ini Bapak melakukan kegiatan kolaborasi ya Pak dengan rekan sejawat. Jadi kapan nih Pak bisa melakukan kegiatan seperti yang Bapak sebutkan tadi? Karena ini kegiatan yang sangat baik Bu, mungkin minggu depan akan saya laksanakan. Saya akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut atas izin kepala sekolah begitu Bu. Oh ya, oke Pak. Dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak dapatkan? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh rekan sejawat yang ada di sekolah saya Bu, yang memiliki keahlian dan bidang pemanfaatan media pembelajaran yang sudah dilakukan oleh teman saya tersebut Bu. Alhamdulillah ya Pak. Ya Bu. Bapak sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke Pak Doni, saya tunggu cerita Bapak selanjutnya. Percakapan kita sampai di sini. Semoga rencana yang Bapak rencanakan tadi yaitu mentoring bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Il. Bu Rosi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Doni. Alhamdulillah sudah Bu Il. Nah, sebelum penutupannya saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Rosi lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan model TIPTA. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari masalah tersebut. Oke Bu, tadi saya sebagai observer juga sudah melihat kegiatan coaching itu sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan tahapan kita. Ibu saya lihat juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian ini pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rosi kembangkan berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan? Kompetensi
memahami lagi proses Tirta ini Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih banyak dan lebih baik lagi Bu Il. Oh begitu ya Bu Rosi ya, bagus. Semoga Ibu Rosi nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi, dan juga observasi yang kita lakukan ini bisa bermanfaat. Yang terakhir tentunya bisa meningkatkan kualitas guru-guru dalam mengajar di sekolah. Demikian ya Bu Rosi ya kegiatan observasi kita pada hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Bu Il. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.